Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 yaitu teks prosedur. Masih bersama saya Sujarwo Eko Wibowo dan rekan saya Oke Rahmawati. Kita kemarin telah mempelajari tentang apa Pak Geko? Pengertian dari teks prosedur. Ya. Apalagi manfaat teks prosedur. Kemudian ada tujuan-tujuan dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Ada jenis-jenis teks prosedur. Urutan dalam penulisan teks prosedur. Kemudian ada struktur teks prosedur. Langkah-langkah penulisan teks prosedur. Dan pedoman penyusunan teks prosedur. Terakhir kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, tentunya masih fresh, masih ingat lah ya Bu ya, harusnya ya. Iya. Sebelum nanti kita menginjak materi berikutnya, yaitu apa Bu pada pertemuan kali ini? Itu cara untuk menjadi anggota perpustakaan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya, bagaimana sampai kita itu mendapatkan kartu. Nah, itu perlu kita lakukan dan juga kita contohkan ya Pak ya. Betul. Sebagai siswa seharusnya mengetahui bagaimana cara mendapatkan kartu. Lah untuk itu kita akan mengetahui bagaimanakah cara untuk mendapatkan kartu anggota perpustakaan, khususnya adalah di perpustakaan MAN 1 Banyumas. Di mana kepala perpusnya adalah Ibu Bukit. Oke. Terima kasih. Intinya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh ya. Contoh membuat teks prosedur. Yaitu dengan jalan yang mudah saja untuk contoh bagaimana prosedur pembuatan kartu perpustakaan di MAN 1 Banyumas. Iya Bu ya. Nanti kita terangkan prosedur atau cara-caranya dan langkah-langkahnya. Dan kalian nanti bisa melihat langsung bagaimanakah seseorang atau siswa MAN 1 Purwokerto menjadi anggota baru perpustakaan MAN 1 Banyumas. Iya, MAN 1 Banyumas. Udah ganti Bu. Iya, Purwokerto terbiasa ya Bu ya, karena berpuluh-puluh tahun menggunakan itu ya Bu. Sekarang ganti MAN 1 Banyumas. Oke. Apa itu pendaftaran kartu anggota perpustakaan Bu? Yaitu layanan mengadministrasikan data anggota untuk memudahkan proses layanan pengguna perpustakaan. Jadi pokoknya kalau sudah mempunyai anggota itu boleh masuk lah ya Bu ya. Tetapi harus menggunakan cara yang baik, sopan, kemudian jadwalnya itu Pak. Jadwal peminjaman itu nanti di perpustakaan MAN 1 Banyumas itu sesuai dengan jadwal, kemudian kelas, jadi tidak semuanya itu berbondong-bondong masuk. Ribuan anak masuk ya Bu ya. Apalagi sekarang zamannya Pak COVID 19, maka harus jadi satu-satu. Lebih terjadwal begitu ya Bu. Oke, lanjut Bu. Untuk prosedur atau langkah-langkahnya itu yang pertama itu apa Bu? Calon anggota menyerahkan syarat pendaftaran. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira syaratnya apa saja yang harus dibawa begitu ya Bu ya. Jangan membawa ke perpus malah membawa mendoan, kupat ya Bu ya. Bukan ya. Itu pertama kali anak itu masuk itu kan sudah mengisi belangko. Belangko perpustakaan, belangko untuk menjadi anggota perpustakaan. Di situ hanya mengisi belangko saja. Kemudian diserahkan kepada petugas yang ada di perpustakaan. Prosedur yang simple itu satu, calon anggota menyerahkan syarat pendaftaran. Yang kedua, pustakawan memeriksa keabsahan persyaratan calon anggota. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan pengisian formulir pendaftaran. Jika belum lengkap, formulir dikembalikan kepada calon anggota untuk dilengkapi. Yang keempat adalah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Yang kelima, mengembalikan persyaratan pendaftaran kartu anggota kepada calon anggota perpustakaan. Yang keenam adalah mengelompokkan formulir berdasarkan kelas. Yang ketujuh, menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada petugas entry dan anggota. Yang kedelapan adalah setelah mendapatkan kartu anggota,
anggota perpustakaan boleh meminjam buku yang ada di perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan kelas masing-masing. Lah, itulah contoh prosedur menjadi anggota perpustakaan. Kita kupas satu-satu ya Bu ya, untuk prosedur layanan menjadi anggota perpustakaan. Yang pertama itu calon anggota menyerahkan syarat pendaftaran. Biasanya di situ nanti apa saja syaratnya. Nah, kita harus membawanya ya, mengikuti aturan yang ada. Setelah syarat sudah ada semua terpenuhi, lalu pustakawan memeriksa keabsahan. Artinya di sini adalah syarat yang telah diisi oleh para peserta. Di situ itu isinya adalah angket, ada nama, ada tempat tanggal lahir, alamat, kemudian pendidikan terakhir di mana, SMP apa, MTS, kemudian anak keberapa dan sebagainya, itu ada tertulis di situ. Itu harus diisi lengkap. Apabila belum tidak lengkap, lengkap itu yang ketiga itu. Langkah yang ketiga yaitu memeriksa kelengkapan pengisian formulir pendaftaran. Jika belum lengkap, formulir dikembalikan kepada calon anggota untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap, baru diproses diproses oleh petugas perpus, yaitu Pak Sugeng. Begitu. Itu biasanya tidak sekali jadi itu Pak. Iya, jadi harus menunggu beberapa hari. Ya itu, karena kita pakai itu ya Bu ya, langsung cetak ya Bu ya. Langsung cetak itu ya bisa ya. Karena banyak sekali, jadi mungkin dikumpulkan dulu baru nanti dikembalikan kepada siswa berupa kartu anggota yang sudah jadi, karena siswanya banyak ya Pak ya. Ribuan. Iya, ribuan. Bukan ribuan ya, 1000 lebih lah. Iya, di MAN 1 Banyumas itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Calon daripada siswa di MAN 1 cukup mereka berminat untuk menjadi siswa MAN 1 Banyumas. Oke. Untuk kemudian setelah formulir itu dirasa lengkap, lalu tahap yang keempat yaitu menerima formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Ya, kemudian diisi semuanya oleh calon anggota. Kemudian diisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpustakaan, kemudian tanggung jawab apabila hilang atau juga apabila terselip tidak bisa dikembalikan atau terlambat dalam pengembalian buku perpustakaan, maka di situ ada di dalam formulir pendaftaran tersebut. Setelah itu prosedur yang kelima yaitu mengembalikan persyaratan pendaftaran kartu anggota kepada calon anggota perpustakaan. Nanti itu ya Bu ya. Ini udah jadi begitu ya. Ya, bentuknya seperti SIM itu Pak. SIM, seperti kartu SIM, pelajar jadi KTP gampang, mudah dibawa kemana-mana. Jangan sampai hilang ya Pak. Jangan sampai betul. Kalau hilang nanti anggota peserta itu juga tidak bisa pinjam. Pegawai perpustakaan juga merasa repot karena supaya mencari lagi, dan itu kartunya itu terbatas. Jadi harus dipegang hati-hati, dilaminating dengan baik, dan nanti pada masanya dikembalikan ke perpustakaan atau menjadi kenang-kenangan bagi mereka. Betul. Sebagai anggota perpustakaan MAN 1 Banyumas. Lanjut. Kemudian setelah semuanya dikembalikan, dikelompokkan formulir dari masing-masing peserta sesuai dengan kelasnya masing-masing, supaya nanti gampang dicari bila mana kartu-kartu itu ada di dalam perpustakaan. Kemudian yang ketujuh adalah menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada petugas entry data anggota. Jadi urut ya Pak ya, mungkin urutnya itu adalah berdasarkan abjad. Kalau sudah banyak sekali nanti berdasarkan angka. Angka dan lainnya berurutan biar nanti mudah berdasarkan entry-entry yang sesuai dari abjad nama-nama siswa atau peserta anggota perpustakaan tersebut. Setelah mendapatkan kartu anggota yang ke-8 anggota perpustakaan boleh meminjam buku. Pinjam, milih masuk itu ya Pak. Kalau sudah selesai tinggal nanti minta izin untuk sesuai dengan hari jadwal peminjaman. Anak langsung masuk ke dalam ruang perpustakaan
dan memilih sendiri buku-buku yang terpampang dengan rapinya. Ya, Betul, rapi betul. dan juga tertata rapi, bersih, itu memilih buku-buku yang diperlukan. Kemudian setelah terpilih diserahkan kepada pegawai perpustakaan untuk ditulis dengan syarat-syarat tertentu untuk nanti jangka waktu peminjaman itu berapa tahun. Berapa tahun? Ya, Betul. kalau kelas 1 ya paling 1 tahun nanti tahun. kembalikan. Iya. Kemudian kelas 2 nanti ganti lagi, pinjam lagi buku yang baru dengan tetap menggunakan kartu anggota yang telah diberikan pada saat Betul, pertama kali betul. dia itu masuk. Masuk. Demikian Pak. Iya, demikian contoh-contoh atau contoh dari pembuatan Kartu prosedur Iya. pembuatan kartu anggota perpustakaan. Mungkin nanti kita tugasi anak-anak ya Bu Iya, ya. iya. Prosedur Ya, pembuatan. terserah nanti iya, anak untuk membuat apa saja ya Pak. bisa prosedur pembuatan, bisa prosedur mengoperasikan, ya Bu ya. Iya, bisa, Nah, iya. prosedur penggunaan. Iya. Nah, itu contohnya kalau mengoperasikan misalnya prosedur mengoperasikan komputer, Iya. prosedur mengoperasikan laptop, Iya. prosedur menggunakan Iya. apa Bu misalnya Menggunakan HP, HP, ya, menggunakan sepeda motor, ya, kemudian proses cara membuat, nah, prosedur membuat ya, membuat nasi goreng yang kemarin itu ya Bu ya, Bu ya menerangkan ya, Nasi goreng. iya nasi goreng. Kalau saya itu spesialis cara membuat apa Bu Memakan kemarin, lah. Iya. cara membuat Apa itu balado? balado kemarin ya. Kemarin membuat balado yang enak dan gurih. Ya. Betul, betul, Itu nanti kalian semuanya bisa mempraktekkan sendiri dan nanti praktekannya itu diserahkan ke Bu Guru boleh? Itu Iya. hasil pembuatan makanan misalnya. Tapi kalau proses itu hanya diperlihatkan saja. Ya, nanti ditulis hasilnya, maka akan tertulis bentuk daripada karangan yang berjenis proses apa misalnya ya Pak ya, Iya. proses pembuatan apalah, itulah yang kita sebut dengan teks prosedur. Iya. Ya. Silahkan sudah ya Pak ya. Sudah, Ya. saya rasa sudah cukup, Iya. sudah lengkap ya Bu ya. Iya, Insya semoga, Allah ya. jelas lah ya Iya, anak-anak ya. semoga anak-anak Oke. bisa memahami dan langsung nanti mempraktekkan sendiri, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan menentukan bahwa bentuk-bentuk atau langkah-langkah tersebut termasuk teks prosedur. Bisa kalian beritahukan kepada ibu ketika ibu itu memasak sayur kangkung, Bu, ibu sudah memasak sayur kangkung ini. Nah itu nanti ibu kan senang sekali loh. Ini namanya teks prosedur apa? Ya ini. Betul. Ini ilmu yang sehari-hari kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mungkin di antara kalian belum tahu bahwa itu yang kita sebut dengan teks prosedur. Demikian anak-anak, mari kita akhiri Tutup dulu ya. ya. Iya. Kita akhiri dengan harapan bahwa kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan semangat untuk Amin. mengikuti dan juga menimba ilmu setinggi-tingginya ya. Mengikuti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui daring. Dan sudah ya Pak? Ya. Ya, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.